Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama meskipun secara online di acara ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Danu Wiyoto selaku pemilik Bespat Network, lalu pemateri pada malam hari ini. Semoga dengan adanya acara yang rutin kita lakukan setiap weekend ini, kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga dapat mengisi waktu luang kita dengan hal-hal positif lainnya. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Alwiansyah selaku host webinar pada malam hari ini dan Saudara Hazrul selaku pemateri pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan masuk kepada inti acara pada malam hari ini yaitu penyampaian materi yang berjudul Introduction to Mikrotik, Your First Step into Networking. Sebelum itu, apabila ada yang ingin bertanya, dapat bertanya pada sesi tanya jawab dengan tekan tombol raise hand, lalu open mic atau melalui chat Zoom. Baik, kepada Saudara Hazrul, waktu dan tempat dipersilakan. Halo teman-teman, di sini saya akan membawakan materi tentang Introduction to Microtik, Your First Step into Networking. Jadi ini adalah pengenalan tentang perangkat Microtik yang bisa menjadi langkah awal teman-teman semua untuk menuju ke dunia network atau dunia jaringan nih teman-teman. Sebelum memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Hazrul Azwar, saya akan panggil Hazrul. Saya lahir di Cirebon 12 Januari 2007 teman-teman. Nah, saya sekarang eh, saya dari tempat berasal dari Desa Mugede, Kecamatan Waru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Dan sekarang domisili saya itu ada di Kelurahan Cibodas-Sari, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Nah, saya pernah menempuh pendidikan formal di SMK Negeri Satu Jamblang, dan sekarang saya melanjutkan pendidikan non formal saya di Bespat Network Academy sebagai NRB 24. Nah, saya juga memiliki blogspot ya, yaitu di hasnetworking.blogspot.com. Di situ ada beberapa catatan saya tentang konfigurasi lab, saya iseng-iseng lab, waktu saya PKL, waktu saya selama di sini juga. Nah, itu saya catat dan saya taruh di blogspot itu teman-teman. Barangkali teman-teman penasaran ikut nge-lab sama saya bisa menghubungi eh, website saya hasnetworking blogspot.com. Nah, saya memiliki email asli atau email yang masih aktif sampai sekarang ya dari saya SMP itu azrul.azwar01@gmail.com. Nah, saya juga punya Instagram dengan username Hazrul Azwar dan juga Facebook Hazrul Azwar. Begitu teman-teman. Oke, mari kita langsung ke materinya aja. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk membahas tentang topik di sini dulu. Apa sih yang akan kita bahas di topik di sini? Nah, kita ini tentang Microtik ini kita akan mulai dengan what is Microtik. Lalu kita lanjut tentang history of Microtik. Dan kita lanjut ke tipe-tipe dari Microtik, dan fitur dari Microtik, dan juga sertifikasi Microtik, dan event-event dari Microtik. Dan kita akan bahas ke router board, tipe dari router board, arsitektur dari router board, dan juga kita akan praktek basic konfigurasi bagaimana cara mengkoneksikan internet ke perangkat atau ke laptop kita ya. Cuman karena keterbatasan perangkat yang sekarang sedang full digunakan, jadi akhirnya saya akan menggunakan virtualisasi menggunakan virtual mesin GNS3. Oke, kita akan langsung ke topik tulis yang pertama. What is Microtik ya? Ini logo yang Microtiknya teman-teman. Nah, kita akan lanjut. Nah, history of Microtik. Microtik adalah sebuah perusahaan kecil, nama perusahaan kecil yang berada di Latvia ya. Nah, itu ini bisa kalian lihat ya. Ini sebelah kanan itu ada bendera dari Latvia dan ini adalah map dari Latvia. Nah, Microtik ini digagaskan, ditemukan, dibuat oleh orang bernama John Trolley dan juga Ernest Rexin. Yang di mana awalnya ini itu Microtik itu adalah sebuah project software, teman-teman. Ini awalnya itu sebuah project software yang memampukan sebuah PC
biar bisa menjadi sebuah perangkat jaringan gitu. Kenapa sih nggak beli routernya aja? Kenapa? Karena pada zaman tersebut routernya itu harganya mahal. Pada zaman itu router itu benar-benar mahal untungnya. Sehingga nggak semua orang punya. Ya, nggak semua orang punya. Karena dari itu akhirnya dengan adanya dorongan dari keterbatasan itu, John Trolley dan juga Art Reaction ini punya semangat tinggi bagaimana sih caranya bisa orang-orang ini punya perangkat jaringan dengan harga yang murah dan routernya ini sangat benar-benar powerful gitu. Akhirnya beranjak dari sebuah project yang software, kemudian akhirnya dibuatlah yang namanya Routerboard Microtik begitu. Dengan moto bernama Routing the World yang artinya menghubungkan seluruh dunia. Akhirnya John Truly dan Arthur ini bervisi misi untuk menghubungkan seluruh dunia dengan menggunakan perangkat router yang murah dan orang-orang bisa memilikinya dengan harga yang sangat terjangkau begitu. Nah, sekarang MikroTik adalah sebuah sudah jelas sudah terlengkap ya teman-teman ya. Sudah eh, perangkat jaringan yang benar-benar bagus, affordable solution, kemudian bisa digunakan untuk seluruh dunia, dari internet kecil sampai ke perusahaan besar, gitu. Oke, lanjut. Nah, di MikroTik ini kita akan bahas MikroTik types ya. MikroTik ini itu punya tipenya masing-masing teman-teman. Yaitu ada dua tipe. Di sini eh, ada router OS dan juga router board. Nah, kita akan bahas dimulai dari router boardnya dulu nih teman-teman. Nah, apa sih router board ini? Kayaknya lebih baik kita dari router dulu ya, karena eh, berdasarkan historinya aja itu dimulai dari project base ini, project base software. Jadi kita akan bahas tentang OS dulu aja, operation system. Nah, ada router OS. Apa sih router OS ini? Microtik Router OS adalah sebuah operation system dengan berbasis Linux, ya, yang bisa diinstal di PC dan fungsinya ini bisa mengubah PC biasa menjadi PC yang bisa jadi router maksudnya gitu. Mengubah PC biasa menjadi router. Nah, biasanya ini tuh diinstal pada Power PC atau PC dengan spesifikasi tinggi. Begitu. Nah, kemudian yang kedua ada router board nih teman-teman. Apa sih router board itu? Router board adalah hardware, ya, adalah hardware yang dimana sudah terinstall router OS di dalamnya. Jadi kita langsung bisa pakai tanpa harus install OS-nya lagi guys. Sekarang sudah tinggal siap pakai gitu. Nah, router board ini tersedia dari mulai low end atau untuk perangkat kecil ya untuk rumahan sampai high end untuk skala besar seperti perusahaan. Nah, itu bedanya adalah sebuah software dan juga hardware. Jika kalian bingung apa itu hardware, hardware ini adalah sebuah perangkat yang bisa disentuh ya, misalnya. Maaf, koneksi mati. Oke, contohnya kayak mouse nih. Ini adalah mouse ini sebuah perangkat hardware karena bisa disentuh dan dilihat secara kasat mata. Kalau yang tidak bisa disentuh itu namanya software. Contohnya kayak aplikasi, Microsoft Word, dan game dari HP itu namanya software teman-teman. Nah itu adalah perangkat lunak, tidak bisa disentuh, tidak bisa dijamah. Kalau bisa dijamah, itu namanya hardware atau perangkat keras. Oke ya. Nah, terus kita akan lanjut selanjutnya ke Mikrotik Features. Nah, pada Mikrotik Feature ini, router OS itu bisa diinstal ke PC dan juga VM atau virtual machine, yang dimana kamu bisa menginstal ini ke PC biasa atau virtual machine seperti VirtualBox, VMware, Proxmox. Nah, nah itu sudah support driver, banyak driver. Nah, seperti Ethernet card. Nah, apa sih driver itu? Jadi gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman anggap saja pakai laptop lama ya, yang dimana itu sudah tidak support, belum support wireless atau WiFi. Berarti kan harus beli dongle WiFi ya. Atau PC teman-teman ini sudah benar-benar modern, nggak ada port Ethernet portnya, serba pakai converter kayak Ethernet to USB to Ethernet gitu segala macam ya.
itu kan terkadang ada yang harus download driver kan, meskipun banyak yang PNP ya, plug and play, cuman ada yang beberapa yang harus download driver, kemudian terkadang harus update driver. Sedangkan pada router OS ini, kalian tidak perlu download drivernya karena sudah terinstall secara otomatis. Apa aja yang diinstal? Itu ada Ethernet card, ya, ada Ethernet card itu untuk kabel LAN, colokan LAN, ya. Udah ada wireless card untuk WiFi, jadi sudah support untuk menjangkau WiFi di sekitar. Kemudian ada V35 yaitu serial connection, tapi ini serial yang sudah lama ya. Kalau serial cuman sudah lumayan lawas nih. Kemudian ada ISDN yaitu Integrated Services Digital Network, di mana sebuah teknologi itu, SDN ini sebuah teknologi yang keren pada masanya karena itu bisa kirim suara, data, video, dan jalur dan banyak lagi melalui jalur biasa telepon ya, jalur telepon biasa, tapi dengan kualitasnya digital begitu. Nah, jadi bukan kayak analog ya, kayak rumah lawas itu. Tapi sekarang udah nggak dipakai lagi nih SDN. Kenapa? Karena sekarang udah ada teknologi yang baru seperti VoIP, fiber optic, LTA, atau misalnya LTE ya, maaf, ada long term evolution. Nah, LTE itu apa sih? LTE itu sebuah teknologi pada internet cepat ya di HP yang biasa nongol lah kalau di bar HP kalian, kayak misalnya 4G LTE. Nah, itu sudah generasi baru dari generasi keempat dari 4G ya. Karena sekarang kan sudah mulai ke 6G ya, 6G. Nah, itu LTE itu adalah sebuah teknologi internet cepat pada HP. Tapi ini sudah lumayan, pada zaman tersebut benar-benar jadi pertimbangan. Maksudnya HP-HP sekarang pasti sudah kebanyakan support 5G, oke. Nah, kemudian ada USB mesh storage yang dimana itu adalah colokan USB yang bisa digunakan untuk transfer file via USB gitu teman-teman. Nah, kemudian ada USB 3G modem, yaitu ya sebuah internet yang bisa pakai kartu. Jadi kayak HP kalian tuh pakai kartu SIM gitu ya. Internetnya pakai kartu SIM. Nah, ini di Mikrotik tuh udah terinstall itu. Jadi kalau misalnya itu internet bisa pakai kartu gitu. Cuman itu hanya ada beberapa di seri-seri tertentu ya. Nah, kemudian lanjut ada yang namanya A1 dan JT1, High Speed Digital Connection. Ini itu jalur digital khusus atau list line dari telco untuk koneksi high speed. Nah, yang dimana A1 ini dipakai di eh, 2 Mbps ya kecepatannya. Itu masih dipakai di, dulu tuh dipakai di Eropa atau di Asia. Kemudian yang T1 ini 1,5 Mbps itu dipakai di daerah Amerika atau Afrika. Nah, fungsinya ini biasanya dipakai buat backbone jaringan-jaringan besar atau koneksi antar cabang perusahaan. Nah, tapi ini masih dipakai di perusahaan lama, tapi sekarang udah lumayan makin langka lah ya, karena udah banyak teknologi lain. Oke, kita lanjut. Nah, fiturnya itu fitur that surpass standar router. Jadi McCarthy ini benar-benar melebihi banyak fitur yang melebihi router standar lainnya gitu. Seperti contohnya user management kayak database server, client, hotspot, BIOS. Nah, kemudian ada routing RIP, OSPF, BGP, RPNG, OSPF version 3. Dan juga ada firewall dan juga NAT untuk ya blokir-blokir website kecil-kecilan lah buat praktek-praktek. Perangkat firewall kan ada sendiri, kok di Mikrotik ada. Nah, itu dia teman-teman, keren di Mikrotik ya. Jadi udah all in one, maaf. All in one sudah ada semua di situ. Tapi perlu diperhatikan juga kalau misalnya teman-teman mau pakai untuk perusahaan-perusahaan gede, kayak blokir-blokir paket segala macam yang gede, disarankan pakai perangkat firewall langsung, jangan pakai Mikrotik karena kurang stabil menurut saya ya. Nah, kemudian ada QoS atau bandwidth limiter, gimana untuk membatasi bandwidth per usernya. Jadi contoh, kita ada sebuah sekolah, teman-teman ya, sebuah sekolah, itu ada 3 klasifikasi. Untuk kepala sekolah, untuk guru-guru, dan juga untuk siswa. Nah, di mana tuh bisa dibatas tuh, untuk guru-guru dapat eh, internetnya 50 MB, untuk SD maaf, untuk anak-anak sekolah, murid berarti ya, cuma dapat 10 atau 5 MB gitu. Untuk kepala sekolah lebih besar 100 MB gitu karena dia jabatannya lebih tinggi. Klasifikasi begitu teman-teman. Nah, Nikotik ini juga support tunneling kayak AIP, DPTP, L2TP, DPPoE, SSTP, dan juga OpenVPN. Oke. Nah, ini juga ada
ada real time torch-nya ya, kayak misalnya torch itu untuk mantau traffic ya, untuk mantau traffic siapa aja sih yang nyedot bandwidth. Nah, kemudian ada juga itu watchdog yang dimana itu pemantau sistem. Kalau misalnya ada error nih dalam sistem, router bakal reboot otomatis teman-teman untuk menghindari down skala besar gitu. Nah, kemudian ada mapping yang bisa dipakai untuk ngeping pakai MAC address begitu ya. Ngeping pakai MAC address. Itu dipakainya buat apa sih? Nah, barangkali perangkatnya ini belum ada IP address-nya. Kita bisa pakai nguping pakai MAC address-nya, teman-teman. MAC address kan biasanya ada di belakang perangkat kan. Nah, itu bisa dipakai MAC address-nya. Nah, selain itu ada MRTG atau Multi Router Traffic Grapher untuk monitoring grafik traffic. Jadi traffic itu dimonitori secara grafik bisa. Itu untuk traffic CPU, RAM. Nah, ini berguna banget buat menganalisa beban yang ada pada perangkat nih teman-teman. Gitu. Nah, sniffer itu bukan perangkat sniffer itu ya, bukan ya. Itu mas sniffer. Tapi ini kurang lebih sama fungsinya buat nge-capture paket kayak di WhatsApp gitu. Ya, aman. Lanjut. Nah, kita akan bahas tentang Microtik Certification. Nah, apa aja sih pada Microtik Certification ini? Nah, di sini ada lumayan banyak ya. Ada sekitar 138, 9, 10 sama yang air tengah. Ya, kita akan bakal breakdown secara ringkas satu-satu. Ada MTCNA. Ini adalah level paling dasar dari sertifikasi Microtik, yaitu Microtik Certified Network Associate. Nah, di mana ini paling dasar. Ini sebenarnya bukan nggak dibutuhin juga ya. Nggak diambil juga nggak apa-apa, tapi direkomendasikan karena ini adalah paling dasarnya nih kayak pengalaman IP address, subnetting, segala macam itu ada di MCNA teman-teman. Nah, biasanya juga perusahaan-perusahaan itu eh, minimum requirement-nya itu sertifikatnya MTCNA kadang gitu. Nah, ini sudah bisa digunakan ya. Nah, beruntung dari MTCNA kita bisa pilih banyak bidang lainnya gitu. Bisa spesialis. Ada pertama ada MTCRE. Itu adalah untuk routing engineer ya. Kita akan bahas tentang MTCRE, MTCWE, MTCW, COME, MTC IPv6. Nah, ini MTC-nya ini adalah singkatan dari Microtik Certified ya teman. Jadi saya akan pakai sebut nama belakangnya aja ya kayak misalnya CR, MTCRE berarti CRE, CWE, CEW gitu. Nah, untuk CRWE itu untuk routing engineer, jadi pelajaran beberapa routing kayak misalnya routing RIP, ya ada BGP. Nah, itu lanjut ada CWE itu wireless engineer. Itu untuk yang teman-teman yang eh, berminat di bagi bidang-bidang wireless. Nah, dan ada MTCWE, CEWE ya, ini adalah Enterprise Wireless gitu. Price Wireless Engineer, jadi untuk skala-skala besar lah itu teman-teman yang besar kayak pertambangan begitu. Nah, ini pakai MTCWE. Nah, MTCWME itu User Management Engineer kayak ya kayak bagaimana cara bandwidth user lah. Bukan bandwidth ya, manage user lah banyak ya kayak dari mulai pertama ada radius, ada hotspot. Nah, itu masuknya di CWME. Dan siapa juga masuk di CME ya teman-teman. Nah, kemudian lanjut ada IPv6E itu IPv6 Engineer. Jadi ini untuk IPv6 ya khusus ada di Mikotek itu di tempat khusus teman-teman untuk IPv6. Nah, kemudian ada juga di sini MTCSE yaitu Security Engineer ya. Ada Security Engineer khusus di bidang security. Ada SWE. Nah, kalau teman-teman mikir Security Wireless Engineer itu salah ya. Sebenarnya ini lebih ke switching engineer teman-teman. Jadi MTCSE itu untuk ke switchingnya karena ada routing ada switching masa nggak ada kan jadi ada akhirnya adalah SWE ini. Nah ada kemudian ada MTCCE yaitu sebuah uh, sertifikasi khusus di level yang lebih tinggi lah ya kayak misalnya routing-routing yang lebih kelas lah kayak misalnya MPLS, VRF gitu. Nah ada yang paling tertinggi ada MTCINE itu untuk Internet Network Engineer.
paling expert ini, sudah paling atas di tahtanya, paling atas di Microtik. Kalau misalnya di Cisco itu ada CIA ya. Nah ini kalau di Microtik MT Cine teman-teman gitu. Nah tapi kalau misalnya teman-teman mau dapat MT Cine itu kan harus melalui MTCRE dulu ya, harus melalui MTCRE dulu. Kalau misalnya kan teman-teman nggak punya MTCRE, bisa, harus punya MTCRE dulu gitu. Oke, kita lanjut ke Microtik Event. Nah, Microtik Event ini ya itu ada banyak tuh, teman-teman ya. Nah, jadi kita akan bahas tentang Microtik Event secara satu per satu. Pertama ada Microtik Training. Itu Microtik Training adalah sebuah teknikal, kursus teknik yang didesain untuk mempelajari gimana partisipan ini mempelajari bagaimana cara mengkonfigurasi, manage, dan juga ada bagaimana mengatasi troubleshoot yang ada pada Microtik itu. Ini termasuk juga beberapa topik-topik penting lah ya, seperti router setup, security, routing protokol, kemudian VPN, wireless networking. Nah, per- kemudian teknik ini membantu user untuk melatih dengan cara praktik skillnya untuk bisa mengkonfigurasi router dalam dunia jaringan di skala perusahaan secara langsung. Nah, ini saya pakai foto dari AppG ya. Nah, lanjut. Dan ada Microtik Workshop, di mana ini adalah untuk season yang paling fokus di dalam Microtik itu pembelajarannya kayak practical learning, itu benar-benar real time configuration, ini langsung prakteknya, ada prakteknya di samping gitu teman-teman. Di sini di foto nggak kelihatan ada prakteknya, tutupan. Pokoknya ada nih, ada prakteknya di sini, langsung praktek gitu, langsung secara teorikal, langsung konsep teori jadi satu dipraktekin. Dar. Ini person ini bisa belajar langsung dari dengan orang yang berpengalaman langsung, kemudian bermasyarakat network dan juga menyelesaikan banyaknya masalah umum dengan menggunakan Microtik dan juga software Microtik. Nah, ini itu dibuat untuk praktek skill itu lebih cepat dari orang-orang yang sudah berpengalaman, jadi sudah datangnya orang-orang yang berpengalaman gitu. Nah, lanjut di sini ada juga event dari Microtik itu yang namanya MUM atau Microtik User Meeting, teman-teman. Microtik User Meeting ini itu diselenggarakan oleh Microtiknya langsung. Ini bisa dilaksanakan itu secara bergiliran ya di perusahaan. Maaf, di negara-negara gitu gantian. Nah, ini semua user Microtik itu dipanggil untuk belajar, sharing session, dan juga kasih update informasi terbaru tentang Microtik secara langsung dari expertnya. Nah, termasuk juga ini ada presentasi, dan juga networking gitu. Nah, di sini itu pernah ada di Indonesia tahun 2021 kalau nggak salah ya, di Jakarta. Itu secara panjang sejarah itu paling banyak, plus paling banyak ini partisipannya paling banyak di Jakarta waktu itu ya. Jadi total dari banyaknya event-event yang digelar MM dari banyak negara, di Indonesia yang paling banyak gitu. Nah, lanjut ada yang namanya Microtik Networking Day. Nah, ini itu adalah sebuah event yang diselenggarakan oleh PT Citra Web. Itu event lokal ya, kalau tadi internasional, sekarang skala nasional. Nah, saya itu dipanggil semua orang yang pakai Microtik, tapi ada pendaftarannya sih, nggak bisa asal-asal. Nah, itu untuk belajar, kumpul, sharing session bareng bersama IT profesional, network engineer, dan juga berbagai user untuk berbagi ilmu pengetahuan, pengalaman, dan juga solusi misalnya ada tentang teknologi gitu. Nah, event ini termasuk presentasi, workshop, dan juga networking opportunities. Jadi ya bisa saling saling cari-cari pekerjaan bareng-bareng lah di situ kurang lebih. Nah, biasanya ini tuh banyak banyak banyaknya partisipannya itu kayak guru-guru, karena kan guru-guru SMK kan pasti butuh ilmu lah ya, nggak mungkin kan ngajar nggak punya ilmu, jadi akhirnya butuh banyak pengalaman, akhirnya ikut-ikutan gitu. Bukan ikut-ikutan sih, banyak mengikuti gitu maksudnya. Nah, gitu. Ini juga kalau nggak salah untuk ini apa namanya, untuk murid-murid juga bisa daftar tapi harus di bawah naungan guru-gurunya. Nah, pada tahun kemarin 2024 itu diselenggarakan di Yogyakarta di Grand Pacific Convention Center Yogyakarta, Hotel Grand Pacific ya. Oke, lanjut.
ada namanya Mikotek kompetisi nih guys. Jadi di Mikotek event ini nggak cuma bahas tentang kompetisi dan juga belajar, tapi juga dibikin lomba. Nah, kan bikin lomba kan, kenapa nih? Udah training dibikin lomba lagi makin seru kan. Jadi nggak cuma berkompetisi di dunia pekerjaan, cuma kita bisa ikut lomba-lomba gitu. Nah, ada banyak dari skala kecil sampai skala besar. Kita bakal bahas di skala besar dulu, yaitu di Microtech Professional Conference MTPCE. Itu event untuk profesional juga antusias yang dimana itu membahas tentang technical presentation, workshop, dan juga networking. Biasanya itu termasuk demo juga, dan juga sharing pengalaman lah ya. Dan juga biasanya ada banyak beberapa produk booth-nya kayak ya kayak apa ya bahasanya ya. Produk booth itu kayak misalnya kita itu ikut acara-acara apa ya, kalau misalnya di sekolah itu dulu kayak pameran-pameran lah gitu. Nah, dan di sini juga ada yang namanya Necrotic Project Competition, di mana itu adalah kontes untuk beberapa orang yang saling berlomba-lomba membuat kreatif dan juga inovasi baru, proyek inovasi baru menggunakan metode teknologi Necrotic. Nah, biasanya ini kalau misalnya juara itu dapat hadiah bisa sampai jutaan euro untuk pemenang terbaik gitu. Nah, di sini juga ada juga yang namanya Necrotic Training Book Games. Ya, ini lebih intensif lah ya untuk orang-orang yang skala besar perusahaan gitu. Gitu. Karena termasuk vertikal juga. Tapi juga ini di challenge nih. Kayak misalnya jaringan gede, gimana kalau misalnya terjadi kayak gini, gimana terjadi kayak gini. Itu di apa namanya bakal di challenge, kemudian bakal sambil diskusi bareng. Ini bagus banget nih buat orang-orang yang mau belajar sambil praktek langsung ya gitu. Nah, kemudian ada di Indonesia itu namanya Olimpiade Jaringan Nekrotik. Nekrotik Metode Olimpiade PJM adalah sebuah kompetisi nasional yang ada di Indonesia. Ini itu dijelaskan diselenggarakan oleh PT Citra Informasi Teknologi. Nah, ini adalah ujian untuk berbagai pengetahuan dan juga skill untuk beberapa anak sekolah seperti anak sekolah SMK, antara SMK tingkat nasional dari banyak jurusan kayak TKJ, teknik komputer jaringan, TJKT, atau teknik jaringan komputer dan komunikasi, SIJA, atau sistem informatika jaringan komunikasi gitu. Nah, lanjut ke bagian router board. Nah, apa ya sih itu router board? Tadi kan kita udah bahas lumayan banyak ya tentang apa namanya mekanik mikrotik ya. Sekarang kita akan bahas router boardnya nih. Bahas router OS kan udah ya kan? Ya. Nah, pada mikrotik itu ada berapa kode-kode spesifik sistemnya, sistem kode yang ada pada perangkatnya. Apa sih sistem kode itu kayak misalnya gini deh. Oh di motor, contoh ada kode mesin. Nah, di perangkat jaringan ini ada namanya kode sistem juga pada terbauknya. Nah, itu nggak sembarangan asal-asal naruh doang gitu. Itu ada penempatan ininya ya teman ya. Ada penempatan eh, diselipin kode-kodenya tiap barisnya. Contoh, sini saya pakai contoh RB951. Yaitu RB-nya itu dari kata router board. 9 adalah serinya, yaitu seri ke-9. Kemudian ada 5 itu artinya adalah jumlah portnya ada 5. Saya lihat tuh di foto ya ada 5 port. Satu, dua, tiga, empat, dan lima. Ada 5 port. Dan satu itu adalah tindakan adalah jumlah mini PCI atau wireless card. Sudah super wireless. Nah, selain itu, pada perangkat mikrotik ini di routerboard itu ada kode-kode lain yang biasanya ada di belakang routerboardnya gitu. Ya, contoh U, nah, itu support dengan USB port. A, advance, dan nanti ini sudah level 4, lisensi level 4 itu lebih komplit. Nah, ada H, itu high performance, itu dengan high gear processor. Ada R, itu dilengkapi dengan wireless card, itu bawaan WiFi ya. Ada G, itu dilengkapi dengan gigabit Ethernet port. Kemudian ada 2ND, itu dual channel RAM dengan performa lebih baik ya.
Begitu teman-teman. Nah, sini saya akan mengajak teman-teman untuk mengulik nih apa aja sih yang ada dalam router ini. Maksudnya beberapa kodenya coba kita artikan bersama-sama nih. Pertama, ada yang namanya RB931 2ND. Ya, apa sih RB931 2ND ini? Nah, coba kita akan pecah satu persatu. RB931 2ND, teman-teman. RB931 RB itu Peterborough 9, berarti ini artinya seri ke 9. Nah, kemudian ada 3, itu adalah ada 3 port. Ini portnya sebelah sana ya, nggak kelihatan di sini ya. Nah, kemudian ada satu, itu sudah support tentunya wireless. Nah, di sini juga ada 2ND. Nah, duanya itu dua RAM dengan performa lebih baik. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada contoh lagi. Terus tadi RB 951. Cuman bedanya, kalau tadi kan nggak ada kode di belakangnya ya. Sekarang kita akan lengkapi dengan dua HND dan juga UI. Nah, kalau di belakang ini nggak ada ya UI-nya. Oke, kita akan pecah lagi ya. RB951 yaitu router board dengan seri ke-9, 5 port, satu wireless. Nah, ini sudah lengkapi dengan USB port. Nah, yang mana I-nya itu adalah eh, PoE in ya, atau Power on Ethernet Input, begitu teman-teman. Nah, kemudian di sini juga ada tuh HND, yaitu di mana dual senaran dengan high performance prosesor lebih tinggi. Gitu, guys. Oke, lanjut. Nah, ada juga yang namanya RB450 GeForce, yang dimana itu adalah motherboard dengan seri keempat, 5 port, tapi nggak ada wifi-nya. Teman-teman. Ini lumayan paling tinggi ya. Nah, G-nya ini berarti port ini gigabit semua guys. Total nih ada 5 port nih. Itu semuanya 5 itu support gigabit. Nah, ya kan banyak ya, kayak misalnya ada Ethernet itu cuma 10 MB. Kemudian ada fast Ethernet 100 MB. Kemudian ada yang namanya eh, gigabit Ethernet itu untuk 1 giga. Di atasnya lagi ada namanya 10 gig. 10 link ya, 10 gig. Itu di atasnya lagi berarti 10 giga, 10 giga, 10.000 MB berarti ada. Nah, ekspor ini berarti ada jumlah core-nya itu ada 4. Ini sudah high banget guys teman-teman. Itu benar-benar tingginya ampun. Sudah paling tinggi. Nah, lanjut ke router board arsitektur. Router board arsitektur ini itu dikategorikan berdasarkan tipe dan juga performansi dari prosesornya teman-teman. Nah, setiap arsitektur itu membutuhkan beda-beda, memerlukan banyak versi yang berbeda. Nah, termasuk software dan juga OS-nya dari MikroTik. Nah, nah, beberapa tipe dari prosesor MikroTik itu meliputi Bixby, X86, ARM, Tile, Mixlink, SMIPS, PPC. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman itu pengen tahu perangkat kalian itu apa, itu bisa dilihat ya, bisa dilihat di ujung atas. Tar, sebentar. Nah, ya, itu di ujung atas ini bisa dilihat ya. Oke, kalau misalnya nggak usah di zoom, nah, saya screenshotin aja ya. Saya bingung gimana tuh. Oke, saya ada screenshot nih, bentar ya. Nah, nah itu ya, nih, tuh, kelihatan kan? RB450G Export ARM. Nah, berarti yaitu menggunakan prosesor dari ARM. Nah, perlu diperhatikan juga kalau misalnya teman-teman pakai prosesornya apa, itu OS-nya juga harus sama ya. OS-nya itu nggak bisa beda teman-teman, harus sama. Untuk misalnya Bixby ya Bixby, 86 ya 86, RM ya RM, itu nggak bisa. Bisa teman-teman tuh ganti itu. Cara lihatnya gimana sih? Bisa di mengunjungi websitenya langsung dari ketik. Cuman misalnya di sini agak ada sedikit masalah jaringan. Saya buka
Microsoft mah nggak akan dan susah. Oke, kalau gitu kita akan lanjut aja di sini ke practical session, sesi praktek ya. Di sini saya akan prakteknya menggunakan chemistry. Saya sudah siapkan seperti ini. Mari kita akan penting apa sih cara konflik itu kayak gimana sih? Oke, linknya seperti ini teman-teman. Ya, linknya seperti ini. Nah, yang gimana? Ya, yang gimana itu? Ini sebagai YSP ya, meskipun itu sudah ada cloud, ini cuman susah di konfigurasi sendiri. Sebagai DHCP di sini. Nah, jadi saya akan langsung pakai router lagi sebagai YSP-nya ya. Nah, di bawahnya lagi itu ada yang namanya RB750 yang kita jadikan sebagai router core gitu. Ya, yang saya jadikan sebagai router core. Gitu. Nah, untuk mikrofon ini kita bisa nyeting dengan dua cara. Ya, ada cara pertama yaitu menggunakan CLI atau Command Line Interface itu sama kayak Cisco ya. Nah, juga bisa menggunakan GUI itu grafik um, user interface kalau nggak salah. Graphical user interface di mana itu pakainya kayak tombol-tombol gitu ada grafiknya. Nah, ini kita akan masuk ke RB750-nya. Nah, sini bisa pakai putih ya di sini ya. Pakai putih bisa, pakai misalnya Linux juga bisa. Nah, sini saya masih pakai versi 648 dan belum pakai versi 7 teman-teman. Oke, saya buka. Nggak ke share screen ya. Kayaknya baiknya saya share screen semua layar aja. Screen satu. Nah, oke, udah ada. Oke ya, sudah keluar kan. Nah, sini itu sudah ada putih. Di mana saya enter tuh langsung terkoneksi ke perangkat ini. Perangkat ini ya. Itu ini teman-teman. Ini tujuh lima enam. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai Winbox juga bisa. Oh, bisa kok. Nih, Winbox. Nah, sini kita bisa pilih. Nah, ini ada USB, ini ada router yang terpasang. Tapi karena saya pakainya itu CHR ya, berarti yang ini ya guys ya. RB, ISP, karena dia udah dapat IP. Nah, saya harus konekin dulu yang ini, yang 756 ini biar membaca. Karena dia belum dapat internet. Dengan passwordnya admin, passwordnya kosong. Nah, oke, bentar ya. Ya, lanjut ya. Sini kita akan langsung ke config-nya di sini. Nah, kita akan ganti namanya dulu aja, itu dengan perintah. Nah, kalau misalnya kita lupa, kita bisa klik tab ya di sini. Tuh, kita keluar tuh apa aja sih yang tersedia. Nah, itu adalah sistem identity set name. Nah, kita kasih nama router praktek bersama. Karena atau praktek webinar aja deh. Webinar. Oke, sudah berubah kan langsung tuh namanya. Admin praktek webinar. Nah, ini kita akan minta IP server server dulu nih ISP nih. Dengan komen IP DHCP client add interface enter satu enter. Nah, kalau misalnya kita pengen tahu dapat IP apa belum, kita bisa klik IP DHCP client print. Nah, ini perintah untuk menampilkan atau misalnya kalau di perangkat itu kayak show atau kalau misalnya di perangkat HTKC atau Huawei kayaknya display. Ini pakainya print. Enter. Nah, terlihat di sini enter satu itu sudah bound dengan IP addressnya 92.168.0.254. Berarti sudah dapat IP ini dari teman-teman. Tapi yang bisa dapat IP ini cuma si perangkat routernya doang. Sip.
PC yang di bawah itu belum bisa. Sedangkan kita kan toolsnya itu gimana sih caranya biar si PC ini dapat IP dan dari internet gitu. Kita akan testing dulu ping 888. Oh, di sini masih tanya out, teman-teman. Nah, saya tahu kenapa. Kenapa? Karena di sini di SP-nya sepertinya saya belum nyeting NAT-nya ya. Oke. Tapi karena teman-teman sudah tahu bagaimana cara dapat IP dan CP-nya, jadi saya akan langsung koneksikan aja, ya. Langsung koneksiin aja dari router ini yang tengah, dari router ISP langsung ke perangkat ini yang router ini kita hapus ya, kita hapus. Nah, ini kita akan tarik kabel. Wih, hilang teman-teman. Kita pasang lagi, langsung ya dari itu perangkat PC, ini kita aktifin dulu ya. Oke, kalau udah kita klik double klik. Oke, loading sistem. Sistem masih loading teman-teman. Kemudian kita bisa juga tunggu dulu. Nah, bisa enter. Nah, kita enter. Sini. Nah, kita admin kita di passwordnya kosong. Nah, kita bisa langsung tunggu dulu mana ya? Konfig boleh lebih di sini. Nah, ini first enter atau Q untuk airboard. Q aja. Nah, kita langsung kasih nama dulu guys. Nah, kita lihat dulu di Winbox-nya ya. Nih di sini. Refresh nih teman-teman. Oke, ada satu CHR yang masih namanya router OS. Nah, kita akan rubah namanya. Sistem Identity Set Name Webinar. Bentar. Kemudian kita cek di sini ya. Kita refresh. Dan ini masih bangun. Harusnya sih ini guys ya. Oh, nah baru nih. Oke, kita refresh ya. Nanti yang router OS ini bakal berubah nih namanya jadi webinar. Tara, ya kan? Saya berubah kan? Webinar. Oke, kalau udah kita bisa langsung masuk aja lah. Pakai ini aja ya. Kita pakai ciri, kita pakai GUI aja ya. Langsung enter. Nah, ini teman-teman tampilan dari GUI dari Microtik-nya. Nah, ini Microtik versi 648 ya. Kalau misalnya versi 7 udah beda tampilan, udah lebih modern. Cuman saya belum terbiasa. Jadi lebih baik kita banyak pakai ini. Masih banyak dipakai dulu ya. Kenapa ada router 7? Karena kenapa ada versi 7 dan kenapa versi 6? Karena versi 6 itu masih sering dipakai di perusahaan-perusahaan dan juga perlu adaptasi konfliknya gitu teman-teman. Jadi masih terus dikembangkan lah yang untuk belum dipatenkan lah gitu. Nah, kita bisa pilih cek IP, DCP klien. Nah, dapat IP nih. IP-nya dapat 92.167.27.28/24. Nah, nah, kemudian kita bisa langsung cek saja di sini. Kita akan konfigurasi gimana sih caranya itu biar dapat internet dari eh, PC ya, dari maaf dari router ke PC-nya. Gitu teman-teman. Caranya itu dengan kita kita giniin aja ya, biar kelihatan pulau. Nah, kita pilih nih. Sini IP address-nya ini yang kelihatan ya. So, first level. Nah, oke, dari misalnya dari router ke atas ke ISP itu pakai header satu di sini. Untuk menuju bawah itu dia pakai router pakai header dua. Ya, oke. Hmm, nah ya, oke. Lanjut, kita akan konfigurasikan IP dari router ke PC. Kita akan pakai IP berapa ya? Hmm,
Itu 92.168.12 deh. 12 aja ya teman-temannya. 12. Karena itu adalah tanggal lahir saya 12 ya. Jadi saya pakai 12 aja ya teman-teman. Nah, langsung aja klik di sini IP, limit addresses. Nah, klik plus aja di sini untuk menambahkan. Nah, kita masukkan IP-nya 2.168.12.1. Nah, kalau misalnya diketik itu kita bisa pakai CIDR atau classless interdomain routing. Itu lebih cepat ya teman-teman. Kalau misalnya di Cisco kan harus pakai subnet masknya kan 255, 255, 255, 0. Nah, padahal di sini tidak. Di sini tidak, teman-teman sekalian. Langsung aja prefix 24. Nah, ini kita pilih interface yang arah ke ini apa sih? Kita pakai interface-nya enter 2. Kita klik OK langsung. Nah, kemudian kita akan setting IP DHCP server biar nantinya itu si PC langsung dapat IP otomatis. Itu dengan cara, maaf ya, dengan cara klik IP, pilih DHCP server, oke. Kemudian kita pilih DHCP setup di menu DHCP setup, pilih interface mana sih yang arah ke klien, ya. Kita pilih enter 2 karena ada 2 yang arah ke klien. Ini kita klik next. Nah, DHCP address space-nya itu network 192.168.12.0. Oke, kita next. DHCP untuk gateway-nya 12.1. Oke. Nah, address yang bakal dikasih dari 2 sampai 254. Langsung oke aja ya. Dan server kita bisa pakai 888 boleh. Punya Google boleh ya. Dan next. Oke, udah. Nah, yang terakhir itu ada list time ya. Ini list time. Apa sih list time itu? List time ini adalah berapa lama IP itu bakal disewakan tuh teman-teman ya. Berapa lama bakal disewakan seperti itu. Kalau misalnya 10 menit, berarti selama 10 menit tuh bakal diganti. Tuh, IP secara terlihat. Kalau misalnya hari-hari gimana? Tinggal diklik aja di sini list time-nya. Nih, ini bagian awal itu untuk jam, yang kedua itu untuk menit, tiga untuk detik. Nah, kalau misalnya mau hari-hari tinggal taruh aja di depan. Taruh aja 3 hari kan 3D. 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 3 hari. Itu teman-teman. Ya. Nah, kemudian kita langsung, ya sudah, kita akan langsung setting dulu si IP, si perangkat ini bakal dapat IP karena sudah dapat DHCP server, tapi dia belum boleh connect ke internet. Kenapa? Kita di setting firewall NAT-nya. Gitu. Kita pilih di, maaf, kita pilih di IP, ini firewall, dan kita di bagian ini kita pilih NAT ya, Network Address Translation. Plus di sini ini di general itu chainnya itu SRC NAT atau source NAT. Ya. Nah, terpilih out interface dari sumber internet. Nah, sumber internet ini apa sih? Di sini sumber internet itu terlihat itu header 1 ya di perangkat karena yang arah ke internet itu header 1 gitu ya. Pilih header 1, kemudian kita pilih actionnya underscore. Fungsinya untuk menyamarkan IP private biar dia itu bisa lewat di public IP gitu. Kita klik OK ya teman-teman. Nah, udah klik OK. Sekarang kita akan coba verifikasi di perangkat isinya ya. Kita akan coba. Nih, kita klik di IP DHCP. Nah, Dora. Hasil dapat D-nya itu saya lupa lagi, maaf ya. Punya over request acknowledgement. Dia sudah jabat tangan nih, sudah dapat IP dengan 92.168.12.254. Gitu. Ya, jadi Dora ini dari D-nya itu adalah discover di mana perangkat ini mencari DHCP untuk meminta IP DHCP server. Dia mencari discover, kemudian dari server itu memberikan offer atau tawaran IP, kemudian R itu request. Jadi kayak misalnya kita nih dari ditawarin nih banyak nih, ah, saya mau ini deh, nah, saya request tuh, saya mau IP ini deh. Ntar yang pihak servernya itu oke,
saya tahu kamu mau yang ini saya kasih. Nah itu sudah saling tahu nih. Kalau misalnya saya minta dan dia kasih gitu, sudah deal-dealan gitu Dora. Nah sekarang sudah dapat Dora dengan IP 192.168.1254 gitu. Kita akan coba ping 888 atau ping Google lah untuk memastikan apakah kita sudah bisa connect ke internet. Ping 888. Nah, oke, di sini sudah berhasil teman-teman. Di sini kakak sudah bisa connect ke internet dan shopping dengan TTL ya, saya lihat tuh 84 bit teman-teman CMPTL 112 sudah bisa nih. Jadi sekarang sudah selesai sudah praktek dari saya tentang bagaimana cara mengkoneksikan uh, IP dan mengkoneksikan router ke internet dan mengintegrasikannya kepada aplikasi klien atau PC. Nah, kalau misalnya di sini kan pakainya ini ya, pakainya IP di HCP segala macam kan. Kalau misalnya di perangkat tuh kita pakai CMD guys, ini. Kalau di laptop ya. Nah, terus kita klik IP config, kita bisa IP config, renew, dan release. Nah, kita bisa kelihatan nih IP-nya apa aja. Nah, sedangkan saya di sini untuk yang IP saya tuh dari WiFi sih pakainya ya. Nah, 10.255 gitu. Oke, sekian sudah selesai praktek webinar dari saya yang berjudul Terus untuk Microftic, Just First Step untuk Networking. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akan kembalikan ke host webinar saya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Saudara Hazrul atas penyampaian materinya yang sangat menarik. Tanpa terasa kita akan sampai pada penghujung acara kita hari ini. Untuk itu selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Seperti yang sudah saya katakan di awal, apabila teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya, dapat menekan tombol raise hand, lalu open mic, atau dapat melalui chat Zoom. Oleh karena itu, untuk yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, apabila tidak ada yang ingin bertanya, izinkan saya untuk mengakhiri acara ini. Jadi ini adalah akhir dari acara kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita dan juga untuk teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara webinar hari ini. Semoga yang acara Semoga apa yang telah kita dengar, lihat dan baca dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa saksikan webinar selanjutnya setiap hari Sabtu jam 8 malam. Pastinya akan banyak materi-materi yang sangat menarik yang akan dibawakan teman-teman kami. Saya Alwi selaku host acara ini dan rekan saya Hazrul. Kami pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.